Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Novianti, NIM B1011110066, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, tahun 2021-2022. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi pada mata kuliah Permodalan Ekonomi. Dan di sini saya akan mengangkat judul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Provinsi Aceh. Dan ini yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang, tinjauan teoritis, dan metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara keempat terbesar jumlah penduduk di dunia dengan persentase sebesar 3,5% terhadap jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 sebesar 255,46 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,42%, sedangkan penduduk Aceh yang hanya 1,96% dari penduduk Indonesia, yaitu sebesar 5 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama 5 tahun. Terakhir sebesar 2,12% BPS 2016. Yang ini yaitu merupakan persentase dari penduduk miskin yang ada di Aceh dan di Indonesia. Jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun yang diikuti juga dengan penambahan jumlah penduduk miskin. Pada data BPS 2016 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 28,51 juta orang dengan persentase 11,22%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada tahun 2015 sebesar 859.000 orang dengan persentase 17,08% terhadap jumlah penduduk. Nilai garis kemiskinan dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nilai garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010 sebesar 211.726.000, lebih rendah dibandingkan di Provinsi Aceh sebesar 278.389.000. Begitu juga pada tahun 2015, nilai garis kemiskinan di Provinsi Aceh sebesar 390.150.000, lebih besar dibandingkan garis kemiskinan di Indonesia yang sebesar 330.776.000. Hal ini dipengaruhi oleh harga makanan dan menu makanan yang lebih tinggi di Aceh pada 2016. Selanjutnya yaitu komoditi pangan. Yang pertama ada beras, rokok keratak filter, telur ayam, beras Aceh. Rokok merupakan komoditas yang mempunyai peranan kedua terbesar setelah komoditi beras terhadap garis kemiskinan baik di Indonesia maupun di Aceh tahun 2015. Pada wilayah perkotaan di Aceh, peranan rokok sebesar 11,38% lebih besar dibandingkan di Indonesia sebesar 8,24%. Begitu juga pada wilayah perdesaan, peranan rokok sebesar 8,61% di Aceh dan di Indonesia sebesar 7,07%. Peranan komoditas rokok yang besar ini dibuktikan pada penelitian Rohyana 2018 dengan hasil penelitiannya adalah adanya hubungan antara konsumsi rokok pada kepala rumah tangga dengan taraf hidup yang lebih rendah pada rumah tangga miskin di Indonesia. Kebutuhan akan rokok di Indonesia menjadi utama setelah mengonsumsi makanan jadi dan padi-padian terpenuhi. Selanjutnya yaitu tinjauan teoritis. Penelitian ini menggunakan konsep kemiskinan BPS. Menurut BPS 2015, perhitungan angka kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan yang diambil berdasarkan hasil Susenas atau Survei Sosial dan Ekonomi Nasional. Adapun teori konsumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi permintaan Marshallian
Menurut Gujarati 2003, fungsi permintaan Marshallian dapat diperoleh dengan menurunkan derivasi fungsi utility, yaitu dengan cara memaksimumkan utilitas yang dapat diperoleh dan dibatasi oleh pendapatan tertentu atau budget. Nah, yang ini yaitu merupakan penelitian mengenai hubungan kemiskinan dan konsumsi rokok, diantaranya adalah penelitian Sianpas 2003 menyelidiki hubungan antara status sosial ekonomi dan pengeluaran tembakau pada rumah tangga di Australia. Sedangkan menurut Ulfah 2012, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya konsumsi rokok adalah kapasitas pengetahuan yang tidak memadai tentang dampak negatif atau bahaya rokok bagi kesehatan. Triana 2011 juga mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok adalah jumlah anggota rumah tangga, tipe wilayah tempat tinggal, dan pendidikan kepala rumah tangga sebagai variabel kontrol dan dalam model konsumsi rokok. Nah, yang ini yaitu merupakan metodologi penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil Susenas tahun 2010 dan 2015 yang dikumpulkan oleh BPS pada bulan Maret setiap tahunnya. Pemilihan data Susenas bulan Maret dikarenakan sampel yang dicakup lebih besar dibandingkan data Susenas bulan September. Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan, yaitu total pendapatan rumah tangga yang diproksi dengan total pengeluaran rumah tangga. Fungsi permintaan terhadap konsumsi rokok dengan menambah variabel karakteristik rumah tangga yang didasari oleh teori konsumsi James Dusenberry yang menggunakan asumsi selera rumah tangga mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Fungsi tersebut yaitu Q dengan F, IP, P, KRT. Keterangan yang I itu income atau pendapatan, PR itu harga rokok, PL itu harga barang lainnya, KRT yaitu karakteristik rumah tangga, dan I yaitu rumah tangga. Untuk operasional penelitian, maka model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan menggunakan alat software SPSS versi 18. Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan uji F, uji T, dan uji R2. Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi secara serentak atau simultan dari model yang diteliti, dan uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi dari masing-masing variabel yang diteliti atau secara parsial. Sedangkan uji R2 untuk mengetahui seberapa besar variasi dari variabel bebas mampu menjelaskan variabel. Penelitian ini menggunakan unit sampel rumah tangga miskin yang mempunyai pengeluaran konsumsi rokok. Pemilihan unit sampel rumah tangga miskin menggunakan batas garis kemiskinan pada tahun 2010 dan 2015. Untuk Aceh masing-masing sebesar 278, 389, dan 390.150.000 pada BPS 2016, sehingga diperoleh jumlah unit sampel pada tahun 2010 sebanyak 2.219 rumah tangga dan tahun 2015 sebanyak 894 rumah tangga. Data Susenas terdiri dari data pokok atau core dan data modul konsumsi. Data core memuat data pokok yang meliputi data individu dan rumah tangga. Data individu memuat keterangan pokok yang meliputi karakteristik setiap anggota rumah tangga seperti umur, jenis kelamin, hubungan dengan kepala rumah tangga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, fertilitas, dan keluarga berencana. Sedangkan keterangan rumah tangga memuat keterangan pokok tentang keadaan karakteristik rumah tangga, di antaranya perumahan dan keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh pada tahun 2010 adalah pendapatan rumah tangga dan pengeluaran konsumsi makanan tanpa rokok, sedangkan pada tahun 2015 adalah variabel pendapatan rumah tangga dan pengeluaran konsumsi makanan tanpa rokok.
pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Artinya, masyarakat Aceh pada tahun 2015 semakin lebih baik dibandingkan tahun 2010, karena sudah mulai ada pengetahuan akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Oh, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.